Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di program perdana kita, yaitu Podcast Abinaya. Semangat mahasiswa, semangat menginspirasi. Buat teman-teman yang udah follow Instagram kita, pasti sudah tahu nih bahwa akhir-akhir ini kita sedang membahas tentang wirausaha muda. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas wirausaha muda juga. Dan kita sudah mengundang tamu yang relevan untuk perbincangan kita pada hari ini. Langsung saja kita panggil, ini dia Bang Ferdi Joli. Bang. Halo Dip. Apa kabar? Baik. Oh ya Bang, Diva lihat di Instagramnya Ruang Teduh akhir-akhir ini sering ngepost menu baru ya. Kayak ada aja gebrakannya gitu. Kalau perihal itu mungkin itu emang konsep dari kami ya. Di per bulannya nanti ada menu baru, terus bulan depannya ada Menu baru gitu. promosi, misal video-video, foto-foto baru. Terus nanti bulan depannya nanti tentang perlengkapannya, misal termasuk meja yang mana yang diganti. Jadi untuk kepuasan pelanggannya gitu. Oh ya Bang, sebelumnya terima kasih nih udah jadi bintang tamu kita pada hari ini. Nah, terus ini podcast perdana kita loh Bang. Baru episode perdana kami ini. Dari Unimal ya. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita lihat cuplikan video seputar Cafe Ruang Teduh ini dulu ya. Bang, kita kan udah lihat cuplikan video seputar Cafe Ruang Teduh ini. Yeah. Boleh nggak nih Bang Diva tanya-tanya seputar Cafe Ruang Teduh ini? Boleh tuh. Apa tuh Mas? Ini Bang kayak kapan Abang mulai bisnisnya? Saya mulai bisnis di 2020. Mungkin di saat baru-baru COVID masuk ke Aceh itu. Awalnya saya lebih ke mau buka martabak kayak Markobar, martabak Kota Barat kayak punya Gibran entah Kaisang loh. Jadi tertarik buka di sini karena orang biasa ulang tahun dengan pizza. Jadi ini lebih murah dengan martabak itu. Mungkin itu awalnya nggak riset bagaimana buat martabak enak. Tapi nggak gagal itu ya. Walaupun yang penting udah pernah mencoba, walaupun gagal terus bangun lagi dengan kopi. Kalau kopi mungkin saya punya basic, jadi nggak ambil risiko lagi main di kopi langsung. Berarti mulai bisnisnya itu tahun 2021. 2020. 2020. Pas zaman-zamannya COVID Bang ya? Ya, waktu lockdown itu. Terus Bang, Diva cari tahu kan di IG Cafe-nya Ruang Teduh nih. Diva scroll paling bawah terus kalau nggak salah nama kafe ini dulunya bukan Cafe Ruang Teduh tapi Skuy Hangout. Apa alasan Abang nih mengubah nama Skuy Hangout ke Ruang Teduh? Itu awalnya bukan Skuy Hangout malah, awalnya Skuy Martabak. Skuy Martabak karena yang saya ketahui misal gini ya, rata-rata kalau kita menjual makanan rata-rata namanya yang angkat produk. Misal makanan apa nih, mie doer, mie nama-namanya yang memang lagi viral terus untuk dongkrak orang mau makan ini. Tapi kalau emang untuk sebuah kafe atau apapun itu yang kita jual produk minuman, rata-rata minuman yang angkat nama kayak misal Ruang Teduh kan. Jadi orang nggak tahu Ruang Teduh tuh jual apa. Karena aku mau kemarin mau minum ini, terlepas dari namanya apa, produknya yang angkat makanan, produknya yang angkat nama usaha contohnya. Terus kenapa pun misal dibilang Ruang Teduh, awalnya di sini ada pohon rindang, pohon mangga. Jadi terinspirasi dari pohon mangga besar itu, saya nanam pohon-pohon lain yang di sini, yang mungkin ada kawan-kawan lihat di video sebelumnya. Saya nanam semua nih pohonnya. Satu pun pohon di sini saya tanam dari 2020. Mungkin rata-rata pohon gede sini umurnya 4 sampai 5 tahun. Terus yang rindang-rindang Abang potong gitu ya?
Enggak, pohon awalnya karena udah tua kan, jadi udah kayak berpenyakit gitu pohon mangga tuh, jadi nggak bagus, patah cabangnya. Jadi itu misal ada filosofinya, waktu misal waktu tanam awalnya, misal bukan ini ya, lebih ke doa atau apa, misal gini waktu tanamnya gini besar pohonnya, semoga gini besar usaha saya. Nah, jadi alhamdulillah gini jadinya. Oh ya bang. Terus kan abang terinspirasi dari mana nama ruang teduh ini? eh Kata ruang tuh menjelaskan tempat. Iya. Tempat tapi teduh itu menjelaskan tentang tenang. Jadi waktu saya di sini saya harap dengan nama ini orang kemari bisa mendapatkan ruang dan tempat yang tenang untuk berdiskusi atau membaca buku, Refleksi berdialog, gitu ya. berinteraksi di tempat yang ini. Jadi kami fokusnya biar alam yang bekerja untuk ketenangan, terus kami untuk menyenangkan dalam bentuk produknya. Terus bang, jangkauan konsumennya nih udah dari mana aja nih? Apa di warga sekitar Biren doang atau udah di luar Aceh? Kalau Aceh mungkin udah menyeluruh ya. Kalau luar Aceh paling misal kalau ada tamu-tamu dari daerah misal, kalau ada kegiatan-kegiatan daerah, kegiatan-kegiatan daerah yang dibawa yang diselenggarakan di Biren, kami sering apa namanya, misal dibawa kemari, kami siap menyajikan produk-produk yang memang istimewa terhadap tamu tersebut. Ada kemarin tamu dari Jakarta. Jauh ya? Mungkin ada dapat informasi dari beberapa langganan di sini bahwa di sini minumnya di sini ya. Jadi kebetulan kami dapat bantuan dari bukan sejenis influencer gitu yang memang promosikan kami tanpa kami minta gitu. Berarti ada dari luar gitu. Ada. Terus bang, range harga makanan dan minuman di kafe Kalau ruang teduh ini? minuman mungkin dari 10 sampai 25.000. Dan kalau makanan dari 10 sampai 35.000 gitu. Tergantung apa pesanannya gitu, bervariasi. Terus bang, Diva pengen tahu nih, makanan dan minuman yang paling best seller di kafe ruang teduh ini? Kita ada, kalau sekarang yang barunya banyak mungkin ya, termasuk yang best seller tersebut. Ada beberapa menu yang memang kita sajikan yang nggak ada orang lain punya. Misal kami fokusnya kami inginnya jadi pionir terhadap menu-menu yang memang belum ada di Biren. Misal viralnya di mana nih, kami searching, oh ini kok, ini proses-prosesnya cara buat, kami buat di sini. Nah, kadang orang kita Biren ini mungkin dalam apa namanya, dalam tanda kutipnya tempat singgah. Tempat singgah orang-orang yang memang udah pernah pergi kemana-mana nih, Biren singgah. Jadi waktu orang singgah di sini, produk Anda minum di tempat dia singgah sama dengan produk di tempat dia berada gitu. Jadi mak sama ini, mak enak, atau dalam tanda kutip penilaian tentang kita nih nggak berbeda sama di tempat asal orang minum ini atau asal orang makan ini. Kalau untuk kopi, kami ada mocktail kopi yang kami sajikan kopi hitam, Ya. tapi dia ada rasanya. Misal nggak yang memang kayak misal Dipa nih, dalam imajinasi Dipa waktu kita jelaskan kopi hitam nggak mau, pahit. Pahit, iya pahit Jadi ya. tapi ini nggak segar. Mungkin kawan-kawan Dipa pernah minum juga. Nanti kami saya sajikan ke Dipa Boleh tuh bang. yang memang gini loh rasa kopi yang memang bukan kayak orang minum obat. Kita kan orang minum kopi harus ada air putih. Itu Iya. kan kayak orang minum obat. Nah, ini enggak. Emang minum Karena kopi terlalu pahit segar. itu ya. Orang takut minum kopi nggak bisa tidur nih, enggak. Itu suges ya. Terus ada juga kopi yang memang lagi tren di kami, krim bruli latte itu. Itulah inovasi-inovasi yang kami sajikan buat pelanggan ini betah di sini mungkin. Kalau makanan pun sekarang ada kok snacknya, corn ribs. Jadi dia spicy corn ribs. Jadi dia jagung yang memang dipotong-potong kecil. Mungkin Dipa tahu tuh. Iya, lagi dia viral. lihat tuh. Itu Nah, baru tuh. itu lumayan juga insight-nya untuk orang duduk di sini. Ini kalau boleh tahu nih bang, abang ini bangunnya sendiri atau ada partnernya? Seawal ini berdua sama sahabat saya. Terus kebetulan sahabat saya di saat 6 bulan berjalan ini beralih ke pekerjaan lain yang memang
membutuhkan dia di pekerjaan tersebut. Jadi saya sendiri dari 2021 sampai 2024 nih sendiri alhamdulillah. Tapi ada koneksi tetap bang kan? Koneksi tetap misal ke orang yang memang membangun saya dari belakang panggung saya bilang contohnya. Misal ada Bang Reja misal di Banda Aceh. Jadi misal ada hal-hal apa yang saya belum ketahui, saya konsul ke dia. Jadi karena kan kalau usaha kayak gini kita perlu relasi, kita nggak bisa sendiri. Kita sosial nih, termasuk ke pelanggan. Nggak bisa karena saya kayak gini karena ada pelanggan. Saya hebat saya kalau memang nggak ada yang beli saya nggak hebat. Jadi lebih baik nggak usah hebatnya ada yang beli. Jadi orang lain yang nilai hebat, jangan diri sendiri. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan, kita akan mengulik lebih dalam lagi seputar Kafe Ruang Teduh ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di podcast Abinaya. Semangat mahasiswa, semangat menginspirasi. Teman-teman, kembali lagi di podcast Abina ya. Nah, seperti yang Diva bilang tadi, kita akan mengulik lebih dalam lagi seputar Kafe Ruang Teduh ini. Oke bang, kita lanjut ya bang. Kalau Diva boleh tahu nih, ada nggak dalam membangun proses bisnis abang ini, ada kendala-kendala apa yang abang alami? Oh, kendala mungkin yang paling besar ya ini tanah ini sewa. Jadi hal-hal yang dibangun ini walaupun kadang ada orang lihat bagus kalau macam, makanya kami nanti takutnya sewa gimana waktu misal udah mau habis sewa itu kan kebesaran mungkin ya. Karena gini tapi jadi itu jadi acuan kami bahwa nggak ada yang abadi misal. Jadi kami pun berproses bertahap buat project plan-nya tentang bagaimana tahun ini. Misal ini kan udah akhir tahun, mungkin di bulan 12 nanti saya ngomong sama orang kepercayaan saya, misalnya saya kan ini roadmap-nya di tahun ke depan kita membuatnya gimana. Itu hitung dengan sewa tadi juga kapan habis sewanya. Mungkin itu kendala yang sebenarnya kendala kecil. Kadang di sini lebih ke orang kerjanya, tipikal orang kerja gini. Jadi kita harus menyesuaikan plus minusnya. Bagi saya di sini saya terima orang kerja yang memang kekurangannya bisa saya tutup. Nah, karena kelebihan orang, setiap manusia punya kelebihan. Dan setiap manusia punya kekurangan. Seandainya kekurangan dia nggak bisa saya tutup, jadi dia nggak cocok kerja sama saya. Jadi peran saya ini menutupi kekurangan orang yang kerja di sini dan maksimalkan kelebihannya. Menutupi kekurangannya. Menutupi kekurangannya. Oke bang, terus ada nggak bang suka duka abang yang abang tuh sampai berkata, wah akhirnya aku bisa sampai di titik ini? Yang dukanya mungkin saat saya pisah sama sahabat saya itu waktu saya berdua di sini. Mungkin dia dengan pilihannya sendiri, saya dengan pilihan saya tetap di sini. Terus itu kan harus pengembalian modal. Di saat saya belum balik modal saya sudah harus memikirkan modal sahabat saya tersebut. Saya cari pinjaman ke sana kemari untuk melunaskan modal dia dulu. Terus saya di saat modal dia sudah lunas, saya harus menutupi utang yang tadi saya pinjam. Itu 1,5 untuk menutupi modal tadi itu. Modal kawan saya tadi itu. Mungkin kalau emang itu 80 juta modal kawan saya itu. Terus udah nutup itu saya harus berjuang lagi karena mesin ini udah nggak cukup lagi untuk menampung orang sebanyak ini, mesin kopinya.
Jadi saya nabung lagi untuk beli mesin kopi baru. Nah, terus ada kursi-kursi yang rusak. Jadi makanya project plan tuh sangat penting di saat mau bangun usaha. Lihat bulan-bulannya. Nanti dia ada bulan puasa, ada bulan puasa memang kami ini ngebut cari duitnya. Di saat untuk menutupi hal-hal yang memang bulan-bulan lalu yang memang kekurangan. Gitu. Jadi sukanya itu di saat yang hari ini kita lihat, saya tidak ada utang di mana-mana lagi. Mungkin bahasa ekonominya BEP ya, break even point. Jadi saya dapat itu semua 2 tahun usaha berjalan. 1,5 tahun balik pengembalian modal kawan saya. Setengah tahun lagi itu saya nggak cari keuntungan dulu untuk kembangin ini dulu. Untuk saving segala macam, di saat saya perlu saya ada savingnya. Mungkin itu sukanya. Suka dan dukanya. Terus sukanya pun atau lagi gini, orang mikirnya sekarang mungkin enaknya dia sendiri banyak duitnya ini. Nggak lihat di belakang. Jadi biar sukanya dia pikir aja, kita nikmati aja. Nggak usah terlalu didengarin gitu. Terus Bang, di Valiant nih bulan-bulan ke belakang ya, Abang baru siap gelar S2 nih. Ya. Kita mau nanya nih gimana tipsnya cara Abang mengelola dan memanajemen waktu dalam bisnis Abang ini. Pada dasarnya gini Pak, nggak ada hal yang memang untuk cari ilmu tuh nggak ada itu ya, nggak ada batasannya, nggak ada batasan termasuk pekerjaan. Kita harus cari ilmu sampai kapanpun, sampai mau mati pun ilmu itu harus ada. Jadi ada kemauan Bang. Ada kemauan. Jadi terhadap S2 tadi, terus ilmu pun perlu pembuktian dalam bentuk ijazah kayak Dipa nih. Ilmu nggak ada pembuktian, nggak ada ini, kita nggak didengar. Iya, betul. Jadi dalam artian gini, saya imbangi usaha saya, praktek saya sama ilmu. Itu mungkin lebih ke emang gitu, emang disuruh hidup mungkin ya. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu punya ilmu, jadi kita nggak sia-sia. Kalau kita nggak punya ilmu buat sesuatu, nanti sia-sia terulang lagi hal-hal yang tersebut karena kita nggak mempelajari. Mungkin saya ingin kerja cepat, usaha berjalan, ilmu ada. Makanya saya lanjut ke S2 tadi. Kebetulan pun saya ambil Magister Manajemen. Nah, Abang kan udah dapat gelar S2 nih. Ya. Kenapa Bang nggak kerja di kantoran gitu? Kan dingin, ada AC-nya gitu kan. Kenapa Bang lebih memilih jadi pengusaha? Seyogyanya kita mahasiswa baru tamat atau fresh graduate, semua menginginkan hal tersebut pasti ya. Awalnya saya gitu juga, udah lamar ke mana-mana, dan terakhir saya yang kecewa mungkin, yang dendam saya makanya saya jadi gini. Saya kecewa gini, di saat ada lulusan Agbid, terus melamar kerja di salah satu bank swasta di sini, dan saya juga, tapi yang diterima itu lulusan Agbid itu. Malah melenceng gitu Bang ya. Saya kecewa sama dunia pendidikan di sini, yang mana kami kok nggak bisa jadi bidan. Tapi lulusan bidan ini bisa jadi ke bank. Terus saya berpikir di mana kelebihan kami untuk lulusan ekonomi ini. Tapi saya dapatnya sekarang Agbid itu nggak bisa kayak gini, susah. Terus berarti ilmu kami ini dimaksimalkan untuk mempekerjakan orang lain. Bisa bekerja sendiri. Karena kan kita masuk pun ke bank, kita juga diajarkan, oh gini sistemnya. Kita udah bisa berpikir nih bagaimana membentuk bank mungkin. Itu kelebihannya mungkin. Makanya kok sekarang saya nggak pernah dendam lagi terhadap apapun. Jadi nikmati aja bagaimana prosesnya, biar alam yang bekerja, biar Tuhan menghendaki gitu. Jadi nggak dendam lagi sama apa nih segala macamnya. Terus Bang, untuk marketing kafe ini Bang, atau ada nggak cara Abang untuk memarketingkan bisnis Abang itu gimana? Itu kita tadi. Jangan dijawab dulu, ditahan dulu karena kita akan iklan dulu nih. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan kemana-mana, tetap di podcast Abinaya. Semangat mahasiswa, semangat menginspirasi.
Oke. Nah, tadi kan Diva udah kasih pertanyaan nih yang sempat kita rahasiakan dan ditunggu sama temen-temen nih. Ya. Boleh nih dia abang langsung jawab. Sebelum abang jawab, ini abang sajikan minuman tadi nih ya, minuman yang boleh. spesial yang abang ngomong tadi. Nah, ini sparkling berry namanya. Ini mocktail tadi. berry. Minah kan, bedu kan. Segar nih Diva. Ini yang abang bilang gak usah minum kopi kayak pahit-pahit gitu ya. Segar tuh. Coba minum aja tuh. Nih Kita coba dulu ya. saya izin iklan juga produk saya. Nih, untuk kamera nggak bisa pegang ya. Segar. Rasanya tuh segar kali, kayak ada fruity-fruitynya ya. Cocok lah untuk pelajar kita mahasiswa ini. Cocok lah. Ini ada yang lebih creamy. Ini saya izin iklan juga nih. Tapi nanti aja kita ini aja kan semuanya. Di balik prank nih sama Bang Julnya. Apa tadi pertanyaannya? Marketing abang. Untuk marketing kami punya tim. Nah, punya tim lebih ke gini, saya perlu kontennya, perlu konten untuk mempromosikan produk-produk yang seperti ini. Kalau tapi kan kasihan nih, produknya enak tapi promosinya nggak jalan, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Jadi makanya saya butuh konten kreator tadi. Tapi untuk promosinya, kapan share-nya, bagaimana strateginya itu saya atur sendiri. Misal ini cocok nih untuk promosi ini cocok untuk promosi ini. Jadi saya ngatur semua untuk strategi pemasarannya. Nah bang, abang kan ini seorang pengusaha muda nih. Ya. Menurut abang seberapa pentingkah anak muda mulai bisnis? Itu sangat penting nih Pak. Nah, apalagi untuk apa nih Gen Z ya, yang baru nih. Karena sekarang nggak bisa berharap lagi sama pemerintah, nggak bisa berharap dalam tanda kutip, bukan apa ya, pemerintah pun nggak sanggup backup kita ini. Kok mungkin dulu waktu masa Pak Jokowi ada kartu prakerja, ya memang dikasih biaya ini kan, kartunya namanya prakerja, kita dikasih dana untuk bekerja, bukan dikasih duit cuma-cuma. Saya bisa gini pun lagi. Maksimalkan otsus yang masih ada di Aceh. Maksimalkan otsus yang ada di Aceh. Mungkin adik-adik ini mahasiswa kan harus kritis, misal minta sama wali kota, misal Sumawe kan, suruh buka balai latihan kerja untuk bagaimana kita bisa berbisnis dengan skill yang kita punya. Jangan mau lagi untuk monoton, misal aku harus kerja di bank ini, aku harus kerja ini. Jangan, kita harus bisa membuat orang lain bekerja di usaha kita. Bagaimana caranya? Itu yang harus dipecahin sama mahasiswa sekarang. Mungkin salah satunya dengan buat balai latihan kerja tadi. Jadi setidaknya apa kerja yang dibutuhkan, ada skill dari kita sendiri tadi. Nah, kemudian bang, ada nggak bang saran dari abang untuk anak muda yang mau mulai bisnis atau takut untuk memulainya? Saran. Itu sarannya berarti saran yang intinya yang Dipa bilang tadi terakhir. Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apapun itu coba dulu. Terus satu lagi harus evaluasi di saat apa yang kita coba tersebut. Karena di saat kita coba gagal, evaluasi untuk kedepannya bisa berhasil. Makanya kalau emang kita takut untuk mencoba, kita nggak pernah tahu ini bakalan berhasil, bakalan work atau enggak, atau fail gitu. Tapi jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Dan satu lagi pun di saat riset, jangan lupa niat yang pertama kan, terus riset ini berkembang nggak nih kira-kira, terus coba. Kalau terlalu banyak overthinkingnya nggak jalan itu. Nah teman-teman, kita sudah mengobrol banyak nih seputar Cafe Rantodo ini bersama Bang Ferdi Joli. Dapat kita tarik kesimpulan, yaitu ketika hidup memberimu 100 alasan untuk menyerah, tunjukkan pada hidup bahwa kamu memiliki 1000 alasan untuk sukses dan lebih baik lagi. Baik, saya Diva Ziana dan narasumber kita, saya Muhammad Ferdi Juli. Nah, buat teman-teman jangan lupa mampir di Cafe Ruang Teduh yang ada di Biren. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa.